Mari kita kembali berdoa. Segala puji syukur bagi-Mu ya Tuhan yang telah menolong kami sehingga kami boleh menikmati tahun yang baru Tuhan yang telah berikan bagi kami. Dan untuk mengawali tahun ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan menguatkan iman kami, menuntun kami untuk boleh berjalan bersama dengan Tuhan di tahun yang baru ini. Engkau pakai hamba-Mu untuk bisa menyampaikan firman-Mu, menguraikannya kepada kami semua dan dapat kami terima dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Berfirmanlah kepada kami semua, karena hati kami telah siap untuk menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Selamat tahun baru bagi kita semua. Kita sungguh sangat bersyukur Bapak Ibu karena kita boleh mengawali atau menerima tahun baru ini, tahun rahmat yang telah Tuhan berikan bagi kita. Tadi malam kita sudah melaksanakan ibadah tutup tahun dan menyambut tahun yang baru. Tentu hati kita mungkin bertanya-tanya, apakah saya akan menginjakkan kaki di tahun 2024? Puji Tuhan Bapak Ibu, kita boleh menginjakkan kaki di tahun 2024 dan kita bisa melihat indahnya kembang api di tahun yang baru. Tentu Bapak Ibu, di tahun yang baru ini harapan kita tentu akan lebih lagi ya. Bagaimana Tuhan telah menolong kita di tahun 2023, tentu kita berharap bahwa Tuhan yang sama akan terus menolong kita juga. Dan Bapak Ibu, kita juga terus berharap bahwa di tahun yang baru ini akan semakin ada perubahan yang terjadi di dalam hidup kita. Mungkin yang tadinya ya kita mungkin malas bersekutu, malas beribadah karena sesuatu dan lain hal. Tetapi di tahun baru ini Bapak Ibu, kita mau komitmen untuk Tuhan bahwa kita mau setia beribadah, amin. Tetapi kesetiaannya itu bukan hanya terjadi di bulan Januari, tetapi sepanjang hidup kita mau tetap setia beribadah kepada Tuhan. Dan tahun baru juga Bapak Ibu menunjukkan bahwa umur kita semakin bertambah, tetapi ego kita harus semakin menurun, amin. Yang tadinya mungkin suka marah-marah sama orang, diturunkan sedikit ya. Mungkin yang tadinya kita suka bentak-bentak orang, di tahun 2024 tidak lagi Bapak Ibu. Kenapa? Karena semakin kita menikmati tahun baru, tahun yang Tuhan berikan, maka kita semakin hari pun menjadi semakin serupa dengan Kristus ya. Karakter kita semakin serupa dengan Kristus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari saya ajak kita buka firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 31. Kita akan belajar bersama tentang Allah beserta dengan kita. Ulangan 31 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8, firman Tuhan demikian berkata, kemudian Musa pergi dan menyampaikan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Katanya kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun dan tidak dapat memimpin lagi. Juga Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu dan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga kamu dapat memiliki negeri mereka. Adapun Yosua, dia akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan kamu harus melakukan terhadap mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gentar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu. Ia tidak akan mengabaikan kamu dan tidak akan meninggalkan kamu.
Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab kamu akan masuk bersama bangsa ini ke negeri yang dijadikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya, sebab Tuhan, Dialah yang berjalan di depanmu, dan Dia akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah cemas. Nah saudaraku, luar biasa ayat firman Tuhan yang telah kita baca pada saat ini. Ini mengisahkan tentang penyertaan Tuhan bagi umat Israel. Dikatakan bahwa pada waktu itu Musa memanggil seluruh orang Israel dan berkata kepadanya bahwa aku ini sudah tua, aku ini sudah berumur 120 tahun di dalam ayat yang kedua. Dan dijelaskan bahwa aku tidak dapat memimpin kalian untuk menyeberangi sungai Yordan untuk masuk di tanah Kanaan. Tetapi jangan takut, jangan khawatir. Allah akan menyertai kalian, ya. Allah akan beserta dengan kalian dengan cara bagaimana? Bahwa Allah sendiri yang akan memilih Yosua untuk melanjutkan misi perjalanan kita untuk masuk di tanah Kanaan. Tanah yang telah dijanjikan oleh Allah sebelumnya, yang dikatakan bahwa tanah itu tanah yang subur, tanah yang berlimpah dengan susu dan madunya, bahkan tambah banyak di sana. Pokoknya tanah Kanaan itu adalah tanah yang begitu indah, yang dicatat oleh Alkitab. Itulah sebabnya Bapak Ibu bahwa Allah memanggil umatnya untuk keluar dari Mesir, untuk pergi ke tanah Kanaan. Tetapi ingat, waktu Allah memanggil mereka meninggalkan Mesir dan masuk di Kanaan, tanah yang baru bagi mereka, dikatakan bahwa Allah akan tetap menyertai mereka. Allah akan tetap menolong mereka. Sama halnya Bapak Ibu, kita sudah meninggalkan tahun 2023. Allah membawa kita keluar dari tahun 2023 dan membawa kita ke tahun 2024. Tahun yang kita tidak tahu apa yang terjadi nantinya. Tetapi satu hal yang kita yakini bahwa Allah yang sama, yang menolong kita, yang menyertai kita di tahun 2023 adalah Allah yang tetap menyertai kita di tahun 2024. Amin. Buktinya apa? Kita ada hari ini. Ya. Jadi Musa berkata, saya ini sudah tua, umurku sudah 120 tahun, fisikku tidak mampu lagi untuk membawa kalian masuk ke Kanaan, melintasi sungai Yordan ini. Tetapi Bapak Ibu, Musa itu memberikan penguatan kepada umat Israel. Dia berkata bahwa dalam ayat yang ketiga, Tuhan Allahmu, ya, Tuhan Allahmu, Dialah yang akan menyeberang di depanmu dan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga kamu dapat memiliki negeri mereka. Adapun Yosua, dia akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Perhatikan, Musa tidak bisa lagi membawa orang Israel ke Mesir, ke Kanaan, karena dia harus berhenti. Tetapi Musa berkata, Tuhan Allahmu, ya perhatikan, Tuhan Allahmu, Dialah yang akan menyeberang di depanmu. Musa tidak berkata Yosua, ya, tetapi dia berkata Tuhan Allahmu, Dialah, dan yang nanti Tuhan Allah inilah yang akan memakai Yosua. Ya. Jadi Yosua melanjutkan pelayanan Musa itu karena Tuhan yang memilih. Makanya Musa berkata bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang akan menyeberang di depanmu. Bapak Ibu, mereka harus
menyeberangi Sungai Yordan. Ya. Mereka harus menyeberangi tantangan yang besar. Tetapi perhatikan, sebelum mereka melintasi atau menyeberangi Sungai Yordan, apa yang Musa katakan? Tuhan Allahmu, Dialah yang akan berjalan di depanmu. Untuk apa? Untuk menuntun kalian menyeberangi Sungai Yordan. Dari sini Bapak Ibu kita bisa melihat makna Allah menyertai, Allah beserta dengan kita. Yang pertama adalah Dia berjalan di depan kita. Bahkan di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, sebab Tuhan Dialah yang akan berjalan di depanmu. Perhatikan Bapak Ibu, ayat 8 dikatakan bahwa sebab Tuhan, ya, Dialah. Sama di dalam ayat yang ketiga dikatakan Tuhan Allahmu Dialah. Dan pribadi yang sama disebutkan kembali di dalam ayat yang ke-8 bahwa Tuhan Dialah. Apa yang Dia lakukan? Dikatakan Dialah yang berjalan di depanmu. Nah saudara, istilah berjalan di depanmu ini menggambarkan bahwa Tuhan itu adalah gembala yang berjalan di depan umatnya. Kalau kita kembali melihat atau mengingat bagaimana seorang gembala pernah di zaman perjanjian lama, waktu mereka menuntun domba-dombanya untuk kembali dari dari padang rumput untuk masuk di kandangnya, gembalanya itu berjalan di depan. Jadi gembala itu tidak berjalan di belakang, ya. Gembala itu berjalan di depan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menuntun domba-dombanya. Tujuannya adalah supaya domba-domba itu tahu jalan kemana dia harus pergi. Selain daripada itu juga Bapak Ibu, ketika seorang gembala berjalan di depan, itu artinya dia memastikan ada tidaknya bahaya di depan. Sehingga kalau ada bahaya di depan, gembala itu sendiri yang akan pertama kali menghalau bahaya itu. Supaya apa? Supaya bahaya itu tidak supaya domba-domba itu tidak kena bahaya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, bahwa seorang gembala yang baik, dia akan berjalan di depan. Dia tidak berjalan di belakang. Kan biasa ada orang berkata, oke, maju saja, kami ada di belakangmu. Ya, kalau dia ada di belakang, bisa saja dia akan lari. Harusnya dia berkata, maju saja, kami ada di depanmu. Tapi Bapak Ibu, waktu Tuhan berjalan di depan, ini menggambarkan bahwa Dia akan menghalau bahaya. Dan bahaya apa itu? Lihat ayatnya yang ke-4 dikatakan. Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu dan terhadap negeri mereka. Bapak Ibu, raja-raja orang Amori, mereka ini adalah orang yang pandai berperang. Sedangkan orang-orang Israel, mereka adalah budak di Mesir. Mereka tidak punya skill untuk berperang. Mereka tidak punya skill untuk menghadapi musuh. Ya. Apalagi mereka harus berhadapan dengan bangsa Sihon dan Og. Sehingga Bapak Ibu, Tuhan tahu bahwa dalam perjalanan umatnya pasti mereka akan menghadapi bahaya yang besar. Jadi jangan pernah berkata dan berharap bahwa tahun 2024 ini tidak akan ada tantangannya, ya. Justru tantangannya akan semakin berat, akan semakin besar.
Semakin kita naik kelas, semakin kita naik level Bapak Ibu, tantangan akan semakin berat. Waktu kita di SD kelas 1, pelajarannya ringan. Ya, mulai naik kelas 2 dan seterusnya akan semakin berat. Tetapi perhatikan Bapak Ibu bahwa Allah berjalan di depan. Ini adalah tindakan aktif yang Tuhan lakukan terhadap umatnya, sehingga dia berjalan di depan, dan pada akhirnya dikatakan bahwa dia menghalau raja-raja orang Amori. Dan ayat yang kelima, Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu dan kamu harus melakukan terhadap mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Istilah mereka di sini itu merujuk kepada orang-orang Amori atau raja orang Amori dalam konteks pembacaan kita. Dan kalau kita tarik di dalam kehidupan kita sekarang, istilah mereka itu Bapak Ibu, ini berbicara tantangan besar yang akan kita hadapi. Badai El Nino belum selesai. Kita tidak tahu badai apa lagi Bapak Ibu yang terjadi nanti di tahun 2024. Tetapi ingat firman Tuhan berkata, Allah berjalan di depan kita. Amin. Allah adalah pribadi yang aktif. Sebelum kita melangkah di tahun 2024, Dia telah ada di depan. Dia berjalan bersama dengan kita. Dia menuntun kita Bapak Ibu, seperti seorang gembala yang menuntun domba-dombanya. Dan gembala ketika menuntun dombanya, dia berjalan di depan. Dia memastikan bahwa situasi aman. Dia pastikan bahwa kondisi aman. Kenapa? Karena domba-domba tidak mampu untuk menghalau musuh yang ada di depan. Adakah di antara kita yang mampu untuk menghalau setiap tantangan, setiap pencobaan, setiap persoalan? Mungkin yang kita lakukan adalah kita mungkin lari, atau mungkin berkata, sudahlah, saya menyerah. Bapak Ibu, ketika Allah beserta dengan kita, ingat bahwa Dia berjalan di depan kita. Asalkan engkau percaya pada penyertaan Tuhan, bahwa Dia beserta dengan engkau, apa yang perlu kita takutkan di tahun 2024 ini? Bukankah Allah berjalan di depan kita, dan Dia tahu bahwa umat-umatnya akan menghadapi tantangan yang besar di hari-hari berikutnya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Dia berjalan di depan kita. Dia menunjukkan bahwa Allah kita adalah pribadi yang aktif dan pribadi yang hidup. Dia sekali-kali tidak membiarkan kita Bapak Ibu. Kalau Dia sudah memilih kita, kalau Dia sudah menyelamatkan kita, itu artinya bahwa Dia menyertai kita. Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita, dan Allah yang ada. Bahkan dikatakan bahwa Dia menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi mari katakan kepada orang-orang yang di sampingmu, jangan takut. Meskipun badai siap menghadapi kita di depan, tetapi Dia berjalan, ya. Dia sudah berjalan di depan kita, dan Dia tahu setiap persoalan yang kita alami. Persoalannya adalah, maukah kita percaya kepada Tuhan? Maukah kita berjalan bersama dengan Tuhan? 2023 mungkin banyak air mata Bapak Ibu yang telah bercurah oleh karena beratnya pergumulan yang kita alami, oleh karena besarnya tantangan hidup yang kita alami. Tetapi percayalah
Sebelum kita masuk di 2024, Tuhan ada. Tuhan yang menuntun kita sehingga kita masuk di tahun, sehingga kita boleh masuk di tahun 2024. Dan ketika Tuhan berjalan bersama dengan kita Bapak Ibu, bukan berarti tidak ada tantangan, bukan berarti tidak ada bahaya, tetapi kita sudah kuat untuk menghadapinya. Kenapa? Karena Dia berjalan di depan. Dia berjalan dan terus berjalan di depan kita. Jangan ragukan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan sudah berjalan dengan kita Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, maukah kita juga berjalan bersama dengan Tuhan? Bukan hanya Tuhan yang berjalan bersama dengan kita, tetapi kita juga mau berjalan bersama dengan Tuhan. Ya. Kalau mungkin di tahun 2023 kita berjalan bersama dengan Tuhan masih bolong-bolong. Kadangkala kita berjalan kalau kita mau, ya. Kadangkala kita mau berjalan bersama dengan Tuhan kalau kita merasa lagi sedang enak atau lagi nyaman. Bapak Ibu, apapun kondisi kita tidak akan menjadi penghalang bagi kita untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan orang yang berjalan bersama dengan Tuhan berarti dia mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan yang menuntun hidupnya. Kemudian Bapak Ibu, di dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan begini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gentar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan menyertai kamu. Ia tidak akan mengabaikan kamu dan tidak akan meninggalkan kamu. Perhatikan, dikatakan begini bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kemudian kalimat ini Bapak Ibu diulangi kembali di dalam ayat yang ke-7, dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa seperti itu? Karena kadangkala tabiat kita manusia itu mudah putus asa, mudah menyerah. Belum mencoba sudah menyerah, belum memulai sudah menyerah. Makanya Tuhan katakan begini bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bukan hanya itu, lebih lanjut dikatakan bahwa janganlah takut. Ini Tuhan yang berkata Bapak. Dia tidak hanya berbicara kepada orang Israel pada zaman itu, tetapi dia juga berbicara di zaman ini kepada kita. Dia mengatakan jangan takut. Kemudian diulangi di dalam ayat ke-8 bagian terakhir, janganlah takut dan janganlah cemas. Mungkin saja waktu itu orang Israel berkata, aduh, Musa sudah tua, dan dia berkata dia tidak mampu lagi membawa kita ke tanah Kanaan. Bagaimana masa depan kita? Bagaimana perjalanan kita? Ya. Jadi muncul kekhawatiran di dalam diri mereka. Bagaimana kita nanti? Siapa yang akan menolong kita? Bukankah Musa yang telah bersama dengan kita kurang lebih 40 tahun? Ya, dia memimpin kita. Sekarang dia tidak mampu lagi. Siapa yang akan menolong kita? Ya. Mungkin kita pun akan berkata, Bapak Ibu, kalau seandainya di tengah-tengah kita ada orang yang selama ini kita harapkan, kemudian mungkin dia pergi atau mungkin dia meninggal, mungkin pun kita akan punya perasaan yang sama. Bagaimana nanti? Siapa yang akan menolong kita? Siapa yang akan membantu kita? Lagi Bapak Ibu, biasanya hati kita itu akan mudah
benar-benar merasa kasihan dan iba kalau kita melihat ada anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya ketika usia mereka masih kecil. Kita berkata, waduh, bagaimana dengan mereka nanti? Kedua orang tuanya sudah tidak ada, padahal mereka masih kecil. Bapak Ibu, memang wajar kita berkata seperti itu. Tetapi ingat bahwa kita punya Allah yang tidak terbatas. Dan di balik apa yang saya sampaikan tadi, bahwa sudah banyak orang-orang yang mengalami seperti itu. Sejak kecil mereka ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Daripada akhirnya Tuhan terus menolong mereka. Ya, Tuhan menolong mereka. Dan Tuhan tidak terbatas cara untuk menolong. Dia bisa membantu orang-orang di sekitar kita, Bapak, untuk menolong kita. Jadi mereka mulai khawatir, siapa nanti akan menolong kita? Makanya Tuhan berkata melalui Musa, tidak perlu kalian pikirkan itu, tidak perlu kalian risaukan itu. Yang harus kalian lakukan adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut. Apa artinya? Yang kedua, Allah beserta dengan kita. Dia tidak hanya berjalan di depan kita, Bapak Ibu, tetapi Dia juga berjalan menyertai kita. Amin. Dia tidak hanya berjalan di depan kita, tetapi Dia juga berjalan menyertai kita. Menyertai artinya Tuhan ikut serta menemani kita, Dia membantu kita, dan Dia menolong kita. Jadi kita harus mengetahui dan menyadari bahwa Tuhan Yesus itu ikut serta menemani, membantu, dan menolong hidup kita sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Allah menyertai kita itu sampai selama-lamanya. Dan dikatakan bahwa karena Dia menyertai kita, ayat yang ke-6 dikatakan bahwa Ia tidak akan mengabaikan kita. Dikatakan bahwa Ia tidak akan mengabaikan kamu. Artinya bahwa Dia akan terus mempedulikan kita. Kenapa? Karena Dia yang sudah menuntun kita. Tidak mungkin Tuhan meninggalkan kita di tengah perjalanan kehidupan kita. Dia tetap mempedulikan kita. Dan Dia melakukan yang terbaik menurut pandangan matanya. Lalu dikatakan, masih dalam ayat yang ke-6, dikatakan Ia tidak akan mengabaikan kamu. Kemudian dikatakan bahwa dan tidak akan meninggalkan. Ya, Tuhan akan selalu mempedulikan kita, dan Dia tidak akan meninggalkan. Perhatikan Ibrani 13 ayat 5 berkata begini, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan. Perhatikan Bapak Ibu bahwa Allah kita itu menyertai kita tidak setengah-setengah. Tetapi Allah menyertai kita dikatakan sampai selama-lamanya. Dia menyertai kita karena Dia adalah Allah yang Immanuel. Dan dalam Yohanes 14 ayat 18 dikatakan begini, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali. Ini dikatakan oleh Yesus sebelum Dia bangkit. Dia tahu bahwa murid-muridnya pada waktu itu sedang tinggal bulanan. Karena mereka tahu bahwa Yesus akan segera menanggung penderitaan. Dan Tuhan tahu apa yang mereka alami saat itu. Makanya Tuhan berkata bahwa Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Dan buktinya waktu Yesus bangkit, Dia datang sendiri, ya, untuk memastikan benar-benar bahwa Dia tidak meninggalkan
murid-murid. Kemudian suatu kelak juga nanti Bapak Ibu, Yesus akan datang untuk apa? Untuk menjemput setiap kita yang percaya kepada Dia. Ini adalah bukti Tuhan menyertai saya dan Bapak Ibu saudaraku. Kemudian dalam ayat yang ke-8 dikatakan begini, ayat 8 bagian B. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah cemas. Perhatikan Bapak Ibu, bahwa Allah tidak hanya berjalan di depan kita, tetapi Dia juga berjalan menyertai kita. Bahkan Dia terus mempedulikan kehidupan kita. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan yang telah memilih dan menyelamatkan kita. Seorang sahabat sejati Bapak Ibu, dia tidak akan pernah meninggalkan apapun yang terjadi. Sahabat yang sejati tidak akan pernah meninggalkan dalam kondisi apapun. Pasangan hidupmu yang sejati Bapak Ibu tidak akan pernah meninggalkanmu dalam keadaan apapun. Amin Bapak Ibu. Ya, pasangan yang sejati tidak akan pernah meninggalkanmu dalam kondisi apapun. Rekan pelayanan yang sejati tidak akan pernah meninggalkanmu dan tidak akan membiarkanmu bergumul sendiri. Dia akan ada. Bukankah Yesus adalah sahabat sejati bagi kita? Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan dikatakan bahwa sakit, penyakit, pergumulan, apapun itu tidak akan pernah meninggalkan. Kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sebagai seorang sahabat yang sejati, kita katakan begini bahwa Amsal 7 ayat 17. Seorang sahabat mengasihi setiap waktu, dan seorang saudara dilahirkan untuk waktu yang susah. Jadi untuk mengetahui mana sahabat sejati, mana orang yang benar-benar akan terus bersama dengan kita, itu akan teruji ketika engkau mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup. Sahabat yang tidak sejati akan ada bersamamu ketika engkau sedang meraih kesuksesan. Ketika hidupmu lagi baik-baik saja, tetapi dia tidak akan sanggup untuk menemanimu ketika keadaanmu susah. Ini menunjukkan bahwa dia bukanlah sahabat sejati. Tetapi Yesus yang adalah sahabat sejati, yang adalah Tuhan bagi kita Bapak Ibu, Dia selalu menyertai kita. Bahkan dalam kondisi apapun, Dia ada bersama dengan kita. Oleh karena itu, maukah kita hidup bersama Tuhan? Maukah kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan dalam hidup kita? Dia yang sudah menyertai kita. Karena Dia yang sudah menyertai kita, maka apa yang harus kita lakukan? Datanglah kepada Dia untuk terus melakukan persekutuan dengan Dia, mengucap syukur atas penyertaan yang Tuhan berikan bagi kita. Bahkan Bapak Ibu, di saat kita tidak mampu menjalani hidup ini, percayalah bahwa Allah yang Immanuel akan selalu menyertai kita. Ya. Jadi kalau Allah menyertai kita, maka kita harus tetap hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Tingkatkan terus hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa? Karena Dia sudah menyertai kita. Sehingga Bapak Ibu, di tahun yang baru ini, mari kita terus melihat dengan iman kita bahwa Allah beserta kita. Ingat bahwa
Allah membawa umatnya keluar dari Mesir ke Kanaan supaya mereka bisa beribadah. Demikian juga dengan kita. Allah menyertai kita supaya kita bisa sungguh-sungguh beribadah kepada Dia. Sungguh-sungguh memberikan hidup kita kepada Tuhan. Dan berharap di tahun 2024 tidak ada yang bolong-bolongnya ibadah hari Minggu. Tetap kecuali saya katakan kemarin, kalau memang ada sesuatu yang sangat mendesak, yang sangat urgent, yang tidak bisa untuk kita hadir, silahkan berdoa dulu. Tetap kalau ada waktu, masih sehat, ada motor, ada bensin, mari kita beribadah kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita datang kepada Tuhan, kita akan dikuatkan. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita akan terlatih untuk menjalani hidup ini. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak mau datang kepada Tuhan, bagaimana kita mau tahu cara kita untuk menjalani hidup ini? Ya. Karena hanya dengan kita terus intim dengan Tuhan, Bapak Ibu, menjalani persekutuan dengan Tuhan, kita akan benar-benar menghargai pentingnya persekutuan dengan Tuhan. Pentingnya persekutuan dengan Allah yang telah menyelamatkan kita. Bukan hanya penting kita bersekutu dengan Tuhan, Bapak Ibu, tetapi penting juga bagaimana kita bersekutu dengan sesama orang percaya. Buktinya kita ada hari ini bersekutu bersama untuk memuliakan Tuhan. Dan biarlah di tahun yang baru juga ini, Bapak Ibu, segala sesuatu diperbaharui. Dan itu tidak akan terjadi kalau tidak ada tindakan dari diri kita. Ya. Semua harus ada tahap demi tahap. Saya katakan tadi, kalau mungkin kita sering marah-marah sama orang, mungkin bisa dikurangi marah-marah. Kita mungkin sering maki-maki orang, ya. Bagaimana perasaan mereka? Coba dikembalikan sama kita. Kalau kita di posisi seperti itu, bagaimana hati kita? Tindakan itu akan memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi biarlah dalam tahun baru ini semua diperbarui, semakin cinta Tuhan, cinta persekutuan, mengasihi keluarga, dan semuanya. Tujuannya apa? Selalu ucapan syukur kita kepada Tuhan yang telah menolong kita. Roh Kudus menolong kita, menguatkan kita untuk mampu melakukan firman ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena ada waktu dan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu di awal tahun yang baru ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa melalui firman-Mu kami dikuatkan kembali bahwa Allah ada bersama dengan kami. Allah beserta dengan kami. Allah berjalan di depan kami dan Allah berjalan menyertai kami. Terima kasih Bapa di surga. Apapun yang akan kami hadapi di tahun 2024 ini, kami punya iman yang kuat dan kami mau berjalan karena Tuhan yang ada di depan kami. Terima kasih Bapa untuk tahun baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Biarlah kami semakin giat lagi untuk melayani Tuhan, untuk terus semakin giat lagi beribadah, bersekutu kepada Tuhan, terus menjaga kekudusan hidup kami di hadapan Tuhan, dan juga menjalin relasi yang baik di antara sesama manusia. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap jemaat-Mu yang boleh hadir pada saat ini. Mereka boleh bersyukur untuk tahun baru yang Tuhan percayakan. Berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, anak-anak kami, keluarga kami, apapun itu yang Tuhan berkati, dan semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami akan terus melangkah di tahun yang baru ini ya Tuhan. Di tahun 2024, biarlah Allah yang tidak terbatas itu yang akan menolong kami, yang akan menguatkan kami untuk bisa menjalani hidup ini. Dan di tahun 2024 ini ya Tuhan, kami lagi semakin giat untuk berkarya bagi Tuhan, mengembangkan talenta, karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Engkau memberkati semua keluarga kami, jemaat yang ada di sini, yang tidak bersama-sama dengan kami. Mungkin mereka sudah berada di luar,
merayakan tahun baru bersama dengan keluarga. Tuhan menolong menyertai mereka juga. Terima kasih Bapa di surga. Keseluruhan kehidupan kami hari ini dan seterusnya kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.